Assalamualaikum pemirsa Gakareba, senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda di program Pautere Panggung Obrolan Terkini. Hari ini luar biasa sekali pemirsa karena kita kedatangan atau kita akan ngobrol nih dengan sosok yang luar biasa inspiratif tentunya. Beliau merupakan seorang pengusaha. Kita ingin tahu seperti apa kisah inspiratif beliau dan langsung saja kita sapa ada Ibu Andi Nurlia Sulaiman. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah dibukakan pintu selebar-lebarnya dan luar biasa juga sudah dijamu dengan sangat istimewa di kediaman Ibu. Dan Ibu, kita mulai dari perbincangan awal kita nih terkait dengan bisnis. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, apa sih yang kemudian memotivasi Ibu Lia untuk bisa terjun di dunia bisnis seperti saat ini? Sebenarnya sih di awal saya itu dari kecil memang selalu ingin mendapat yang lebih. Di luar dari tanggung jawab orang tua itu saya selalu ingin lebih dari apa yang saya dapatkan dari diri sendiri. Itu yang menjadi motivasi saya sampai sekarang ini saya menggeluti namanya usaha. Sebenarnya sih dari awal juga sudah punya basic dari kecil. Cuman berjalannya waktu, seiring sejalan waktu, tiba-tiba pada saat selesai sekolah, melanjutkan pendidikan S1 waktu itu, ibu saya sakit. Disitulah mulai saya break dulu, harus fokus sama ibu, menjaga ibu kurang lebih 8 tahun. Menjaga beliau itu sampai titik akhir ada jodoh menikah di 2009. Disitulah kembali terinspirasi bagaimana bisa saya harus mempertajam saya punya ilmu lagi ke dunia bisnis. Makanya saya lanjutkan sekolah lagi manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Jadi memang sejalan begitu Bu ya. Sejalan waktu memanfaatkan diri buat menjaga ibu sambil mendapatkan ilmunya juga buat berbisnis. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu. Sebenarnya bisnis awal sampai dengan di titik ini bisnis yang luar biasa besar sekali tentunya. Kalau bisa diperkenalkan juga kepada pemirsa di rumah, bisnis yang pertama kali Ibu jalani itu bisnis apa sih Bu? Berdagang sih, berdagang baju. Ya sempat saya lakukan pada saat 2010 ya. Saya berdagang di situ, jual beli baju, ya baju pasaran sih ya. Masih ya menengah ke bawah. Nah setelah itu saya paham, akhirnya beberapa bisnis lainnya, travel, ada juga jadi agen-agen Unilever. Kebetulan kakak sebagai distributornya, jadi kami mencoba jadi agennya. Nah, di situ mengasah otak untuk berbisnis. Di samping juga kan suami saya itu pelaut. Makanya saya ambil kesempatan di rumah saja mungkin sambil fokus dengan ibu, saya mengasah otak untuk berbisnis seperti tadi yang saya bilang, menambah ilmu. Betul. Ambil waktu Sabtu Minggu aja. Karena dari Senin sampai Jumat itu saya harus fokus sama ibu. Sabtu Minggunya itu saya ambil kesempatan. Tapi motivasi terbesar nih Bu sampai sekarang sebenarnya apa sih atau siapa sih support system terbesar dalam hidup Ibu hingga sampai di titik sekarang ini? Iya, tentunya keluarga. Utamanya suami harus ada restunya. Karena tanpa kita ada restu juga kan susah untuk mendapatkan hasil. Bentuk support apa Bu yang diberikan? Supportnya itu biar tidak terlalu stres, coba kembangkan ilmu manajemennya. Jadi di situ saya berawal berdagang sambil fokus juga ya, kembali lagi saya fokus pada saat itu mengcover semua orang tua, anak, utamanya juga suami kalau datang, keluarga kalau tiba-tiba ada butuh waktu buat keluarga, semuanya harus saya cover. Di situ saya harus lihai mengatur waktu untuk semuanya. Nah setelah itu pada saat 2012 itu ibu sudah pergi, cukup stres sih pada saat itu. Tapi akhirnya terbangun inspirasi, harus saya fokus berusaha. Jadi beberapa kali tadi juga Ibu menyebutkan bahwa
waktu itu dalam merintis usahanya sampai sekarang memang sambil merawat ibu begitu. Itu bisa dikatakan bahwa titik terendah dari seorang Ibu Nurlia begitu ya Bu. Bisa dijelaskan juga seperti apa sih kemudian didikan-didikan yang diberikan oleh ibu selama ini? Didikan orang tua itu ya paling dia tanamkan kedisiplinan, kejujuran, harus berani, jangan tinggalkan sholat. Dan bersedekah di saat dapat rezeki, jangan lupa bersedekah, perbanyak bersedekah. Oke. Itu yang sangat penting. Sebelumnya ada nggak sih Bu cita-cita begitu ingin menjadi pengusaha sampai sekarang? Dulu ya kayaknya bertolak belakang sih. Dulu saya punya fashion, suka nyanyi, suka menari, tapi kayaknya di kalangan keluarga aku itu kalau saya teruskan kayaknya nggak cocok di kalangan keluarga aku, karena keluarga aku semua terikat dalam pemerintahan. Jadi saya berpikir kalau saya masuk di dunia hiburan seperti itu kayaknya saya jadi aneh sendiri kan menurut saya. Jadi lebih baik daripada saya juga sudah tidak punya cita-cita lagi untuk masuk dunia perkantoran, ya lebih baik saya ambil alternatif jadi pengusaha. Iya, jadi sebenarnya pemirsa banyak yang nggak tahu juga sebenarnya Ibu Nurlia ini memiliki bakat terpendam begitu ya di bidang entertain. Sebenarnya beliau sempat masuk dapur rekaman begitu Bu ya. Namun harus mencoba. Namun harus dipendam begitu sampai saat ini dan terus berusaha sampai hingga dengan sekarang. Ibu kalau bisa melihat pandangan Ibu fenomena sekarang Gen Z ya, utamanya ini kan masih banyak sekali Gen Z yang memulai usaha tapi dengan terburu-buru begitu Bu. Kalau Ibu melihat sebenarnya kalau dibandingkan nih yang lebih penting itu pendidikan dulu atau belajar usaha dulu Bu? Seiring sejalan sih sebenarnya. Kalau mau lihat dari pendidikan itu tidak mutlak. Dalam artian pendidikan sekolah ya, tapi ilmu. Ilmu itu kita bisa dapat di mana saja. Dari pendidikan bisa, dari pengalaman bisa. Jadi tidak mutlak harus sekolah. Tapi bukan berarti tidak sekolah sama sekali. Iya kan? Jadi memang sih penting seiring sejalan. Iya. Jadi bisa sambil beriringan begitu Bu bisa. Ya. Karena fenomena sekarang justru banyak mahasiswa yang sudah terjun langsung di dunia bisnis, kuliahnya, pendidikannya terbengkalai begitu Bu. Menurut saya sih kayaknya nggak sampai segitunya, karena alhamdulillah saya secara pribadi semuanya bisa jalan. Sampai S2 pun juga saya sudah jalani. Alhamdulillah juga bisnis berjalan. Karena kalau bisnis itu tiba masa tiba akal, tapi bukan berarti kita tidak punya dasar ilmu ya. Akhirnya kita asah pengalaman aja, kita asah ilmu aja dalam pengalaman itu. Kalau di era sekarang nih Bu, sebenarnya bisnis yang cocok begitu untuk Gen Z untuk dijalankan apa Bu? Contohnya? Oh, banyak sekali sekarang. Dibandingkan dulu dan sekarang itu sangat mudah aksesnya buat berbisnis. Apalagi kan sekarang sistem online ya. Mau ada modal atau tidak ada modal, bisa dikatakan itu semuanya bisa jadi. Kenapa saya katakan? Karena pernah saya lakukan itu. Saya tidak punya modal tapi saya bisa jualkan barangnya orang. Iya kan? Seperti itu. Betul. Nah, apalagi kalau sudah punya modal itu sangat gampang menurut saya. Kenapa? Sekarang kan ada sistem online. Jual online di rumah saja kita bisa belanja, di rumah saja bisa kita menjual. Betul. Jadi kita banyak saja bagaimana mempromosikan produk-produk, meyakinkan bahwa produk kita terbaik dan bisa mempromosikan. Ya intinya kerja keras sebenarnya. Iya, betul. Kalau modal tidak terlalu begitu menjamin menurut saya, karena semuanya sudah saya coba. Iya, betul. Mulai dari tidak ada modal sampai ada modal, semuanya sudah saya coba. Jadi sebenarnya modal ini bukan merupakan hal yang paling utama untuk menjalankan bisnis, karena ada banyak cara begitu untuk memulai usaha. Dan pemirsa akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Poterek Panggung Obrolan Terkini.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini dan masih melanjutkan bersama Ibu Lia ya. Bu Lia, mungkin bisa dijelaskan juga nih atau diperkenalkan kepada pemirsa di rumah gurita-gurita bisnis yang dimiliki oleh Ibu apa aja sih, Bu? Ya, pertama kali saya kenal namanya bisnis itu yang tadi jualan-jualan baju, ngirim-ngirim baju ke, masih saya ingat saya itu ke Sumatera. Nah, saya kirim baju, beli kadang-kadang di Tanah Abang. Saya punya teman channel di sana, dikirimkan barang, terus sesuai dengan permintaan ya. Terus tidak lama kemudian daripada jauh-jauh ya, saya perkenalkan itu Butung. Pasar Butung, saya aksesnya terlalu gampang ya. Terkadang saya naik motor sama-sama suami, kan suami juga sudah mendukung, mensupport pada saat itu. Jadi di situ ya kan sambil ambil sela-selanya di saat saya menjaga ibu itu, saya sambil sela-selanya itu mengambil waktu untuk berbisnis. Dari yang tadi saya bilang Sabtu Minggu itu saya ambil waktu di situ untuk berbisnis. Nah setelah itu saya bangun usaha lagi travel di situ tuh ya lumayan. Saya punya relasi beberapa instansi ya. Di situ juga saya berpikir kayaknya saya tidak boleh mentok di sini aja, jadi saya berkembang lagi, ingin mencoba semua usaha-usaha di mana usaha itu menjadi potensi buat saya, jadi inspirasi, saya bisa berkembang nantinya. Jadi memang saya mengasah diri untuk menggeluti beberapa usaha. Jadi ketiga itu saya berusaha lagi jadi agen Unilever, barang Unilever, yang ketiga. Terus yang keempat ada lagi tuh jual nugget ya, jual nugget. Jadi agen lagi tuh jual nugget nih. Kebetulan kakak yang jadi distributornya semua di situ. Jadi agak gampang untuk bisa mengambil kesempatan untuk berdagang di situ. Terus yang sampai sekarang ini yang saya lakukan, yang saya pertahankan dan saya kembangkan itu pupuk. Pendistribusian pupuk subsidi. Di situ awalnya saya belajar meracik-racik pupuk majemuk, terus tiba-tiba saya tertarik dengan penyaluran pupuk subsidi. Kenapa? Pada saat saya menawarkan pupuk di masyarakat, ternyata masyarakat itu hanya memintanya pupuk subsidi. Akhirnya saya penasaran. Saya terinspirasi lagi. Kenapa ada pupuk subsidi? Saya kan belum paham. Pada saat itu saya paham dari omongan-omongan masyarakat bahwa ada pupuk subsidi yang diutamakan. Jadi di situ saya belajar lagi pupuk subsidi bagaimana ya penjualannya. Akhirnya saya browsing, saya lihat, saya bertanya dari orang ke orang, saya menemukanlah yang namanya distributor pupuk. Nah, saya bersaing waktu itu. Saya tidak memperkenalkan diriku siapa-siapa, saya hanya membawa diriku sendiri, dan alhamdulillah saya diterima jadi salah satu distributor pupuk subsidi, pupuk Kaltim pertama. Setelah berikutnya masuklah jadi distributor pupuk petrokimia. Nah, jadi memang merintis dari bawah begitu Bu ya, sampai sekarang punya gurita bisnis hingga mendapatkan penghargaan sebagai distributor pupuk terbaik. Alhamdulillah, sempat kami mendapatkan reward beberapa kali kinerja terbaik dari salah satu distributor. Dari gurita bisnis yang dimiliki nih Bu, tentunya kita Ibu memiliki sumber daya manusia yang harus sevisi begitu Bu ya. Prinsip apa sih Bu yang ditanamkan oleh mereka supaya tetap bisa konsisten di bisnis ini Bu? Tanamkan kejujuran aja, kejujuran, kerja keras, kedisiplinan, manajemen waktu itu harus kita jaga. Karena tanpa ada manajemen kita tidak bisa memanage dari waktu, bagaimana bisa memanage kita punya pendapatan dan pengeluaran. Itu harus balance. Kita tidak boleh tanpa perhitungan kita berdagang. Artinya harus kita perhitungkan berapa banyak tenaga yang keluar dan berapa banyak keuntungan yang kami dapat. Seperti itu. Nah, ada pepatah bahwa apa yang kamu dapatkan sesuaikan dengan keringat kamu yang keluar. Kalau lebih dari itu bisa dipertanyakan, ya kan, itu prinsip saya. Makanya itu kembali lagi bahwa kita harus jujur. Kejujuran harus kita tanamkan, benar-benar kita tanamkan, jangan setengah-setengah. Kejujuran itu kepada siapapun, karena berinteraksi sama orang, ada relasi dan lain-lain sebagainya itu harus ditanamkan dengan kejujuran. Karena orang bisa percaya itu dari ucapan, perlakuan.
Oke. Apa yang disuguhkan itu yang dipercaya. Setelah lepas dari itu, ada hasil, pasti kelihatan apakah kita jujur atau tidak. Oke, jadi memang prinsipnya harus kuat begitu Bu ya Harus dalam kuat. menjalankan usaha. Prinsip itu. Iya, betul. Jadi selain bisnis pupuk dan bisnis travel dan lain-lain nih Bu, saya dengar-dengar juga ada bisnis kecantikan juga. Ini apa yang memotivasi hingga ingin membangun bisnis kecantikan juga Bu? Iya, memang sih sangat penting itu kecantikan. Apalagi usia saya sekarang sudah masuk 40-an, kepala 4 ya. Kayaknya itu sebagai wanita, semua wanita ingin cantik. Nah, di situ didasari sampai saya terinspirasi lagi menjadi maklon, istilahnya maklon ya, membentuk skincare. Nah, itulah yang terbentuk sekarang itu skincare Dermalia. Dermalia artinya kulit lia kayak gitu. Nah, kenapa saya bentuk lagi, kenapa saya bangun lagi usaha skincare itu? Itu tadi bahwa memang kita penting untuk merawat diri. Merawat diri apalagi buat suami, kita harus selalu kelihatan cantik di depan suami. Karena banyak di luar sana yang lebih cantik. Yang dikhawatirkan itu jangan sampai dia tergiur dengan kecantikan di luar sana. Dia nggak melihat kecantikan yang ada di dalam rumah. Nah, itu saja artinya memanjakan diri dan memberikan pandangan-pandangan terhadap suami harus kelihatan cantik jelita. Betul. Jadi berangkat dari memang keinginan untuk selalu tampil cantik begitu Bu ya sebagai seorang wanita, kemudian menelurkan bisnis juga di bidang kecantikan begitu. Oke. Dan kita tahu juga nih suami dari Ibu Lia ini kan juga bergerak di bidang bisnis begitu. Bagaimana sih membagi waktunya Bu? Sangat fleksibel sih sebenarnya membagi waktu, karena yang namanya bisnis sekecil apapun itu bisnis. Kita jadi ownernya, kita jadi leadernya. Jadi waktu kita bisa atur. Kebutuhan suami kita penuhi, kebutuhan anak kita penuhi, baru kita pikirkan bisnisnya seperti apa. Jadi selalu kita mengutamakan keluarga. Karena kalau kita tidak punya perhitungan seperti itu, keluarga bisa berantakan. Bisnis jalan, keluarga berantakan, sama saja kembalinya ke nol. Nah, jadi semua harus kembali mengutamakan dulu keluarga. Kita sebagai kaum wanita, karena kaum wanita tidak ada yang wajib untuk mencari nafkah, tapi bisa dikatakan itu sunnah. Di saat membantu memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah sedekah, bukan kewajiban. Jadi istilahnya sebagai perempuan boleh berbisnis tapi harus mengutamakan dulu keluarganya. Makanya itu tadi kecantikan itu bisa dilakukan di rumah saja. Jadi istilahnya saya berdagang kembali, kita berdagang di rumah saja. Apalagi sekarang kan gampang aksesnya. Berdagang itu lewat online itu gampang sekali. Betul. Dan kalau bisa dibilang nih Bu, berarti memang berangkat dari keresahan-keresahan itu tadi untuk tampil cantik, kemudian bisnis ini kemudian bisa terwujud begitu. Dan pemirsa, akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Masih bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa. Kalau di segmen sebelumnya tadi kita sempat menyinggung bahwa ibu ini punya bakat di dunia entertain. Beliau bisa menyanyi. Mungkin bisa unjuk gigi begitu Bu, memperdengarkan suara indahnya ke pemirsa Pautere di rumah. Oh ya, baik. Saya ingat sekali ada lagu saya bawakan semasa hidupnya ibu. Tanah Ogi Wanuwaku. Waktu itu saya dikerjain. Pada saat menikah, saya dipanggil ke panggung untuk menyanyi, dan lagu itu terpilih dengan Tanah Ogi Wanuwaku. Boleh Bu? Mungkin iya, boleh, silahkan. Jadinya malu karena sudah lama ditinggalkan sebenarnya, cuman paling jadi hobi saja sekarang. Tanah Ogi Wanuwaku, Wanuata lesuraku, Indo Ambo malebiku,
wabokori ulau. Oke, luar biasa. Luar biasa, lembut sekali suaranya, adem, masuk ke hati ya Bu. Ya karena penuh dengan perasaan. Iya, betul-betul sekali. Ini bisa diteruskan lagi nggak Bu? Bakatnya mungkin ada rencana begitu ingin memulai lagi karir-karir bernyanyinya Bu? Itu seperti apa? Paling sekedar hobi saja sih sebenarnya. Kalau bernyanyi itu paling menghibur diri saja di saat lagi stres atau apalah namanya lagi sepi ya, mungkin menyanyi hanya sekedar kebutuhan aja. Oke. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan kayaknya sudah tidak percaya diri lagi. Sebenarnya bisa sih Bu. Oke, kita kembali ke bisnis nih Bu. Tadi kan ada kemudian orang-orang yang menjadi support terbaik dari Ibu dalam menjalankan bisnis ini. Siapa-siapa aja sih Bu, dan seperti apa model didikan yang diberikan oleh mereka? Saya ingat sekali ada kakak Pongamran ya, saya sebut namanya saja Pongamran. Beliau itu jadi motivator saya. Sempat waktu itu saya satu rumah dengan beliau waktu masih jalankan pendidikan dari SMA sampai kuliah, selalu berdampingan sama beliau. Di situ saya copy cara-cara beliau bagaimana berbisnis. Saya sebenarnya tidak begitu menggeluti bisnis pada awalnya, tapi hanya mendengar. Mempergunakan indera pendengaran untuk mendengarkan komunikasi bisnisnya Pak Pongamran ya. Disitulah saya petik bagaimana cara-cara berbisnis sehingga bisa berhasil, seperti apa strateginya, biar tidak gampang dimasuki penipu-penipu ya kan. Bukan dari sekarang saja banyak penipu ya. Jauh sebelumnya memang itu sudah ada istilahnya, jangan gampang mengambil suatu bisnis atau terpengaruh dengan keuntungan besar, kan itu terkadang ada orang memanfaatkan kita. Betul. Ya yang biasa dikatakan itu ya menipu kita kan begitu. Jadi di situ saya ambil juga ilmunya. Beliau motivator terbaik menurut saya. Setegas apa sih beliau Bu sehingga menjadikan Ibu sampai sosok yang kuat seperti sekarang ini? Sosok beliau itu tegas, sama seperti Bapak. Tegas, tidak ada alasan, katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Beliau menuntun saya, melatih saya sampai bisa sekuat sekarang. Beliau itu pantang menyerah. Jangan pernah cengeng, jangan pernah bergantung sama orang, belajar berdiri di kaki sendiri. Walaupun itu sebagai kaum wanita ya, kita harus memang jadi gender yang sebagai sosok orang tanpa mengenal jenis kelamin maksudnya, bisa berjuang. Dan tadi Bu sudah dijelaskan begitu peran dari dua saudara Ibu yang kemudian memberikan motivasi besar. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain nih Bu dalam memberikan dukungan begitu? Oh iya, saya ingat sekali ada kakak perempuan kembar, Andi Rosmini. Beliau yang sangat berperan dalam mensupport saya, mungkin mengingatkan saya dalam suatu hal, mungkin makannya, terus bagaimana kondisinya saya di saat saya tinggal di Makassar ya. Beliau semua kan tinggalnya di kampung. Jadi saya pertama tinggal di rumah sepupu, setelah ada kan dititip. Pak Amran waktu itu tuh menitip saya ke rumah sepupu karena bertugas di luar kota, dan kembali di situ juga kakak saya itu yang perempuan itu sangat berperan penting di situ, memberikan saya semangat di mana saya kondisinya sedih, kondisinya rumit dalam pendidikannya, susun skripsinya pada saat itu tuh ya kan. Biarpun bagaimana kita pasti kan butuh curhat ya, untuk hal itu. Jadi ini kakak memang selalu siap mendengarkan keluh kesahnya saya, tapi bukan berarti saya mengeluh tidak bisa menghadapi sendiri, hanya sekedar cerita. Selalu ingin mendengarkan cerita-cerita saya dari pengalaman-pengalaman saya. Jadi bisa distilahkan pendengar setia. Iya.
Terus peran yang lain, saudara-saudara saya kan 12 ya bersaudara. Ada beberapa yang lainnya itu semuanya mensupport, semuanya memberikan saya semangat. Awalnya mungkin beliau-beliau itu mengkhawatirkan saya karena saya seorang perempuan yang dulunya lemah, fisik juga nggak begitu seperti orang lain. Kadang pingsan kalau sedikit-sedikit capek, tapi ternyata itu hilang dengan sendirinya dengan semangat yang tadi. Dengan semangat yang tadi itu mau berusaha, ternyata penyakit-penyakit yang ada di dalam diri saya itu berguguran. Perlahan hilang itu mungkin karena berkahnya juga sedekah. Seingat saya pernah ya, waktu saya jaga ibu saya 8 tahun, saya tidak pernah mengalami namanya sakit drop, nggak pernah. Jadi di situ saya bilang ini sangat mujarab sekali mengabdi, berbakti sama orang tua. Nah disitulah mungkin usaha saya ini gampang untuk saya jalani karena itu tadi ada doa orang tua walaupun beliau sudah tidak ada, tapi doanya itu pasti masih tetap ada dan masih berefek buat saya pribadi. Jadi memang pentingnya memuliakan orang tua, kemudian bersedekah dan hal-hal lainnya yang berurusan dengan kemanusiaan dan juga Tuhan begitu Bu ya. Oke, baik Bu Nurlia, sebagai seorang pengusaha nih tentunya waktunya kan juga kadang terbatas begitu untuk keluarga. Apa sih kemudian Bu tips-tips untuk membahagiakan keluarga terutama suami dan juga anak Bu? Ya alhamdulillah ya, mungkin saya merasakan juga bahwa suami mungkin bahagia dengan pelayanan-pelayanan yang khususnya di makanan ya. Kita harus memperhatikan makannya, menakar atau menyesuaikan seleranya. Kita harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan apa yang mau dikonsumsi gitu. Terus kedua itu pakaiannya kita harus memperbaiki atau menyediakan pakaian-pakaian yang dibutuhkan mungkin ke kantor atau fashion lainnya, itu semua harus saya yang mengaturnya gitu. Jadi di situ saya lihat kebahagiaan suami saya itu di mana saya memperhatikan itu dan menyediakan semuanya. Saya belanjakan sendiri mulai dari A sampai Z itu semua saya lakukan itu. Jadi saya merasa bahwa suami saya itu sudah merasakan kebahagiaan dengan pelayanan-pelayanan yang tadi itu. Terus terhadap anak, bagaimana menyediakan juga kebutuhannya mulai dari pakaiannya, terus pelajarannya diperhatikan, didengarkan curhatannya di mana ada kendala di sekolah, terus membimbingnya di mana ada kesulitan pelajarannya, dibawa piknik di saat sudah weekend, seperti itu kayaknya itu sudah cukup sederhana tapi membahagiakan keluarga rumah tangga. Barangkali kalau untuk yang bermewah-mewah itu hanya sekedar nafsu sesaat aja. Karena itu bagian dari keinginan hidup, bukan kebahagiaan hidup. Jadi memang seimbang ya Bu antara bisnis dan juga membahagiakan dan juga merawat keluarga begitu Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Nurlia, mungkin sebagai persembahan terakhir nih Bu, kita kembali mau mendengar suara emasnya Bu Nurlia. Boleh Bu, silahkan dipersembahkan kepada pemirsa di rumah. Baik, saya menyanyikan lagu Bugis saja ya, biar beda daripada yang lain. Engkanari mabelae rilipuan walae decemua ro usapa wabokori ulao. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Nurlia atas waktunya hari ini berbincang dan juga menyumbangkan suaranya kepada pemirsa di rumah. Dan pemirsa, saya Tisna Aulia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.